Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang program linier. Di bagian pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk membuat grafik pertidaksamaan linier dua variabel, langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya jika X-nya sama dengan 0. Langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya yaitu jika Y-nya sama dengan 0. Langkah ketiga, membuat garis penyelesaian. Ada catatan di sini pada saat kita akan membuat garis penyelesaian. Jika tanda yang ada di soal adalah kurang dari atau lebih dari, maka garis penyelesaiannya adalah putus-putus. Sedangkan jika tanda di soalnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Langkah terakhir setelah kita membuat garis penyelesaian adalah menentukan daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Ada dua macam cara yang bisa kita gunakan. Cara pertama yaitu dengan uji titik. Cara yang kedua dengan melihat tanda yang ada di soal. Jika di soal itu tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah yang diarsir adalah yang berada di sebelah kiri garis penyelesaian. Sedangkan jika tanda di soalnya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah yang diarsir adalah yang berada di sebelah kanan garis penyelesaian. Inilah 4 langkah yang akan kita gunakan untuk membuat grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Agar lebih memahami, kita ke contoh-contoh soalnya. Contoh pertama, buatlah grafik 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, biasanya kalau kita akan membuat grafik itu kita buat tabel dulu ya. Kita buat tabel seperti ini. Kemudian kita gunakan keempat langkah yang tadi. Langkah pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya jika X sama dengan 0. Jadi, pada tabel ini kita masukkan nilai X-nya adalah 0. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y, X sama dengan 0, kita masukkan ke soalnya. Seperti ini ya, X-nya kita ganti dengan 0. 3 kali 0 plus 4Y sama dengan 12. Nanti kita akan hitung diperoleh Y-nya sama dengan 3. Nah, setelah kita peroleh Y-nya sama dengan 3, kita bisa tentukan titik yang diperoleh. Karena X-nya 0, Y-nya 3, maka titiknya adalah 0,3. Ini untuk langkah yang pertama. Selanjutnya ke langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya jika Y sama dengan 0. Berarti yang ada di tabel ini kita masukkan nilai Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai X-nya dengan cara memasukkan nilai Y sama dengan 0 ke soalnya. 3X plus 4 kali 0 sama dengan 12. Akan diperoleh X-nya sama dengan 4. Sehingga yang ada di tabel ini, kita tuliskan X-nya adalah 4. Nah, dari sini kita bisa peroleh titiknya. Karena tadi X-nya ketemu sama dengan 4 dan nilai Y-nya adalah 0, maka titiknya adalah 4,0. Setelah langkah 1 dan langkah kedua kita peroleh, ada dua macam titik, yaitu 0,3 dan 4,0. Kedua titik ini kita gambarkan pada bidang kartesius. Titik yang pertama tadi adalah 0,3. Titik yang kedua adalah 4,0.
Kemudian kita ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga adalah menentukan garis penyelesaiannya. Jadi dua titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Ingat aturan pada saat membuat garis penyelesaian pada langkah ketiga. Perhatikan tanda yang ada di soal. Karena di soal tadi tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Ini adalah garis penyelesaiannya. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah menentukan daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Ada dua macam cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu dengan uji titik. Yang kedua dengan melihat tanda yang ada di soal. Kalau mau menggunakan cara yang pertama, langkahnya adalah kita tentukan salah satu titik, bebas titik berapapun terserah. Misalkan di sini kita ambil salah satu titik yaitu 5,0. Kemudian titik ini kita uji titik, kita masukkan titik ini ke soalnya. X-nya kita ganti 5, Y-nya kita ganti 0. Hasilnya adalah 15 kurang dari sama dengan 12. Pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Sehingga dia tidak memenuhi. Artinya, titik yang kita pilih tadi, 5,0 itu titik tersebut tidak memenuhi daerah yang diarsir. Selanjutnya, kita pilih titik yang lain. Tadi 5,0 itu titiknya letaknya di sini ya. Dia berada di sebelah kanannya garis penyelesaian. Nah, karena kita ambil titik yang letaknya di sebelah kanannya garis penyelesaian ternyata dia tidak memenuhi, berarti kita harus mengambil salah satu titik yang lain yang letaknya berada di sebelah kirinya garis penyelesaian. Misalnya kita ambil titiknya yaitu 0,0. 0,0 kan udah ada di sini. Dia letaknya berada di sebelah kiri garis penyelesaian. Selanjutnya titik ini kita masukkan ke soalnya tadi. X-nya kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti dengan 0. Diperoleh hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 12. Pernyataan ini adalah pernyataan yang benar, sehingga dia memenuhi. Titik 0,0 ini memenuhi daerah yang diarsir. Artinya adalah, karena titik 0,0 tadi letaknya berada di sebelah kiri garis penyelesaian, maka daerah yang berada di sebelah kiri garis penyelesaian itulah daerah yang diarsir. Jadi gambar grafiknya adalah seperti ini. Ini langkah keempat jika kita menggunakan cara pertama dengan uji titik. Sekarang kita akan menggunakan cara kedua, yaitu dengan melihat tanda yang ada di soal. Tanda yang ada di soal tadi adalah ini ya, kurang dari sama dengan. Aturan yang pertama, jika tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang diarsir adalah daerah yang berada di sebelah kiri garis penyelesaian. Aturan yang kedua, jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka yang diarsir adalah yang berada di sebelah kanan garis penyelesaian. Nah, karena di soal ini tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka kita gunakan aturan yang pertama, yaitu daerah yang diarsir berada di sebelah kiri garis penyelesaian. Garis penyelesaiannya adalah yang ini, daerah sebelah kiri adalah yang arahnya ke bawah. Jadi betul ini adalah daerah yang diarsir atau daerah penyelesaiannya. Inilah gambar grafik untuk contoh yang pertama.